problematika kehidupannya sendiri. Namun, kita dituntut untuk menjadi sosok yang kuat. Selama kamu masih bisa tegar dalam menghadapi masalahmu, kamu sudah menunjukkan kekuatanmu. Memang, masalah dalam kehidupan seseorang tidaklah sama. Salah satu contohnya adalah kisah dari keluarga Bapak Sahrul. Semua bermula pada saat anak terakhirnya, Sofia, mulai memasuki perguruan tinggi. Tuntutan Pak Sahrul untuk Sofia mengambil jurusan bisnis membuat Sofia menjadi sosok yang pemurung, serta interaksi antar keluarganya mulai berkurang. Hingga tidak ada yang lebih melegakan daripada mengetahui duduk permasalahan dan menyelesaikan masalah itu dengan damai. Dek, kok kamu tumben udah pulang? Iya kak. Kamu ini kenapa? Kok nggak lagi biasa sih? Emang kenapa? Nggak apa-apa kok. Kalau ada masalah cerita sama kakak. Siapa tahu kakak bisa bantu. Kakak pernah nggak disuruh ngelakuin sesuatu hal yang nggak kakak suka? Tunggu deh, kok pertanyaanmu kayak gitu sih? Emang kamu ini lagi kenapa? Aku tuh tadi debat sama ayah perihal jurusan yang mau aku ambil. Aku tuh pengen masuk di jurusan hukum, tapi ayah maksa untuk masuk di manajemen. Karena aku nggak suka. Oh, terus ayah marah ke kamu? Ya gitu kak, bilangnya sih buat nerusin usaha ayah sama kakak. Kakak tahu kan rasanya gimana kalau dipaksa tuh? Iya dek, kakak tahu kok. Ada apa nih? Kok kayak lagi ngomongin serius? Ini kak, Sofia dipaksa ayah buat masuk usaha kita, tapi dia nggak mau. Karena dia bilang ayah itu selalu maksain anak-anaknya buat masuk jurusan bisnis. Emang kamu pengen jurusan apa, Sof? Pengennya sih masuk hukum. Ya bagus sih, tapi ayah nggak ngebolehin. Ya enggak, kalau kayak gitu ya udah nggak usah dia aja. Jangan gitu dong, nanti kakak bantu buat ngomong ke ayah ya. Kalau menurut aku bilang ke ibu dulu deh, tahu sendiri kan ayah gimana. Iya juga sih. Ya udah ya kak, aku mau ke kamar dulu. Jadi yaudah kita ke ibu yuk. Mana Sobi, flashernya udah mau habis waktunya, banyak promo, tapi wifi-nya lemot dari tadi. Bu, kita mau ngomong apa? Jadi kita ada perlu sama ibu. Perlu apa? Apa kalian punya masalah? Bukan bu, jadi gini, Sofia itu kan akhir-akhir ini aku perhatiin dia murung, sendiri. Pas aku tanya ternyata dia punya masalah. Ibu sudah tahu belum? Lo masalah apa? Apa yang kemarin waktu perdebatan sama ayah itu tentang pemilihan jurusan kuliah? Iya bu, masalah itu. Kasihan Sofia lah bu, masa iya dia dipaksa buat ngikutin maunya ayah, sedangkan dia sendiri kan juga punya kemauan sendiri. Masa dia tamatan SMA sendiri sih? Lagi pula aku sama kakak kan udah nurutin kemauan ayah masuk ke jurusan bisnis. Masa iya sih Sofia juga? Oh, bener dong, kan biar bisa nerusin kayak kakak-kakaknya ngembangin usaha ayah. Ya nggak gitu juga bu, kan ada aku sama Cornel. Iya bu, biar ada perbedaannya bertiga. Iya juga sih, terus nanti ibu gimana? Coba deh ibu bilang ayah, terus ibu bujuk supaya ayah nggak masain kehendaknya sendiri. Iya bu, ya udah nanti ibu bilangin lagi ke ayah ya. Ya udah sana kalian bersih-bersih dulu. Oke bu. Ya ibu mau ngomong, Iya Bu, gimana? menurut ibu ayah itu jangan terlalu kasar sama anak-anak, terutama Sofia, kasihan dia. Maksud Ibu gimana? Ya ayah itu izinin dia buat masuk ke jurusan yang dia mau. Kalau dia masuk hukum, dia mau jadi apa nanti Bu? Kan bisa saja mungkin dia mau jadi pengacara, punya cita-cita pengen jadi hakim, panitera atau dan lain sebagainya. Kasihan dia sekarang jadi murung. Gini Bu, keluarga kita itu semuanya masuk ke dalam jurusan bisnis. Dia sama kalian juga udah sesuai jalur. Lah dia kok malah melenceng sendiri? Justru dengan dia sama Cornel kan akhirnya Sofia harus nggak apa-apa kalau misal harus milih ke jurusan hukum. Yang penting dianya nyaman.
Ibu ini malah jadi belayan mereka. Bukan gitu ya, maksud ibu kan kita nanti omongin bareng-bareng dulu sama mereka. Udahlah Bu, ayah ngelakuin ini juga untuk kebaikan mereka, biar mereka bisa meneruskan bisnis ayah. Ya udah. Ya udah, aku mau angkat telepon dulu. Halo? Kayaknya aku harus ngumpulin anak-anak ke sini. Halo Nel, Halo Bu. kalian sini ya sama kakak dan adik kamu juga. Oke, ibu tunggu. Ya baik. Kak, ibu suruh kita kumpul nih. Yaudah yuk, mungkin dia mau nyelesain masalah kita. Kak, aku takut ya kak. Takut kenapa? Ya takut dikira cari pembelaan. Yaudah nggak apa-apa, yuk coba dulu. Yuk. Lah ini ada apa Bu? Ayah silakan ya duduk dulu. Ya, jadi ibu kesini tuh mau ngumpulin kalian semua di sini biar kita selesaikan masalah ini secara kekeluargaan aja. Kamu masih pengen masuk hukum, Sofia? Iya ya, itu keinginanku dari dulu. Tapi ayah nggak setuju kalau kamu masuk hukum. Mau jadi apa nanti kamu? Jadi apanya itu nanti ya, cita-citaku di tanganku, bukan di tangan ayah. Ya. Tapi ayah berhak ngatur hidup kamu. Kakak kamu saja nurut sama ayah. Masa kamu enggak? Tapi kan ini yang jalani aku ya, bukan kakak. Udah, jangan pada emosi. Sofia, kenapa kamu mau ngambil jurusan hukum itu? Tidak seperti kakak-kakakmu. Ya karena aku nggak suka matematika. Makanya kamu belajar, kakak kamu aja bisa, masa kamu enggak? Tapi aku udah belajar ayah, tapi emang kenyataannya tuh nggak bisa. Ya mau gimana lagi? Ya udah, mending gak usah kuliah. Kalau kamu kuliah, mau jadi apa kamu? Udah ya gini. Ayah jangan terlalu maksa sama Sofia. Sofia juga punya hak ya. Iya, kemampuan kita juga beda-beda ya. Pula apa salahnya sih ya ada yang berbeda di keluarga kita? Toh misalnya si Sofia nanti jadi pengacara, terus bisnis kita bermasalah. Siapa tahu kan Sofia bisa bantu. Kayaknya kakak ada benernya juga deh ya. Kalian ini apa-apaan? Kok jadi ngajarin ayah kayak gitu? Gak gitu ya, kita tuh pengen masalah ini tuh selesai. Iya ya, biar nggak diem-dieman terus kayak gini. Ada baiknya ayah tuh terima masukan mereka. Gak bisa pokoknya, kalau ayah bilang enggak ya enggak. Udahlah, ayah mau keluar. Ada urusan. Ya udahlah, kalian sabar ya. Ya udah, ibu tinggal ke dapur dulu ya. Iya bu. Kak, gimana nih? Nggak ada titik temunya. Iya gimana ya? Ya gimana nih kak? Aku kayaknya di jurusan hukum. Udah kamu tenang aja, kita cari jalan keluarnya. Kak, aku baru ingat. Aku punya kenalan konselor, kakaknya temenku. Mau aku telepon nggak? Iya, coba kak. Ya bagus, coba telepon kalau nggak chat. Iya benar. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang juga. Apakah ini Ibu Sirli? Oh iya, ada apa ya? Ya, kenalin Bu, ini saya temennya Isati. Saya dapat nomornya Ibu dari Isati. Oh, iya. Jadi gini Bu, adik saya. Cornel pun mulai menceritakan masalah yang dialami oleh Sofia. Ia pun meminta bantuan kepada konselor untuk melakukan kegiatan mediasi di rumahnya. Ya sudah, nanti saya ke rumah kamu saja ya. Kebetulan saya juga ada urusan di daerah sana. Oh iya Bu, terima kasih ya atas waktunya. Iya, sama-sama. Ini ada apa lagi sih? Kita harus nyelesain masalah keluarga kita ya. Karena ayah udah bilang, putusan ayah udah bulat. Terus ada apa lagi? Enggak ya, kita harus menyelesaikan masalah ini. Bentar saja ya. Ya udah gimana? Karena kemarin ayah mikir aku sama kakak belain Sofia, jadi aku sama kakak ambil solusi buat datengin konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Bu duduk. Sore semua. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Baik Bu, tapi ya kayak gini. Sebelumnya saya mau tahu nama Bapak dan Ibu serta anak-anak, boleh? Boleh Bu, ini ada suami saya, ini anak saya yang nomor 2, terus ini
anak terakhir saya dan ini anak saya yang pertama. Oh, baik. Perkenalkan, saya sendiri, Shirley Amalia. Saya ini berprofesi sebagai konselor. Saya datang ke sini dimintai tolong untuk membantu menyelesaikan masalah di keluarga ini. Sebelumnya, kalau boleh tahu masalahnya itu apa ya, Bu? Keluarga kami itu sedang ada masalah, Bu, terutama ini tertuju ke anak kami yang terakhir, si Sofia, dimana dia itu mau ngambil jurusan tetapi si ayahnya itu tidak memperbolehkannya, tidak mengizinkannya. Barangkali nanti ibu bisa memberikan solusi atau menengahi permasalahan keluarga kami. Maaf sebelumnya Bu, apakah nanti ini rahasia keluarga kami akan terjaga? Oh, Bapak tenang saja. Rahasia keluarga ini serta masalah ini akan kami jaga karena kami ada asas-asas tersendiri, yaitu asas kerahasiaan, keterbukaan, dan kesukarelaan. Jadi Bapak nggak usah khawatir. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu, Bu. Saya mau bertanya sama Mbak Sofia. Kira-kira alasannya kenapa ya kok Mbak Sofia nggak mau ambil jurusan bisnis? Ya karena saya nggak suka hitung-hitungan, Bu, makanya saya lebih tertarik ke jurusan hukum. Mbak Sofia nggak mau coba dulu masuk jurusan bisnis? Saya sudah belajar, Bu, tapi dari patokan nilai matematika saya itu selalu jelek. Makanya saya nggak tertarik. Daripada dipaksa, mending saya nggak usah kuliah. Loh, jangan kayak gitu dong, Mbak. Mbak Sofia harus tetap kuliah karena pendidikan itu penting loh, apalagi untuk perempuan. Perempuan kan nantinya juga akan jadi seorang ibu. Ibu ini nanti akan jadi guru pertama bagi anak-anaknya. Ya daripada dipaksa, mending nggak usah, Bu. Juga hitung-hitungan kan bukan bakat saya, yang ngejalanin kan saya, bukan ayah. Gini, mungkin ayah Mbak Sofia ini punya alasan tersendiri kenapa menyuruh Mbak Sofia untuk masuk ambil jurusan bisnis. Kenapa harus sama, Bu? Kan saya pengen beda dari kakak-kakak, tapi ayah tetap kekeh. Oke, baik. Sekarang saya ingin bertanya dengan Pak Sahrul. Kira-kira alasannya kenapa ya Pak? Kok Pak Sahrul ini menyuruh Mbak Sofia ini masuk ke jurusan bisnis? Jadi gini Bu, anakku Sophia, tujuan ayah menyuruh kamu untuk masuk ke jurusan bisnis karena ayah ingin kamu bisa meneruskan bisnis ayah seperti apa yang dilakukan oleh kakak-kakak kamu, Cornel sama dia. Mau jadi apa kamu nanti kalau tidak masuk ke dunia bisnis? Malah tadi bilang nggak mau kuliah. Gimana nggak emosi saya Bu? Bapak tenang dulu. Kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin ya. Sebelumnya saya mau tanya pandangan Ibu, karena mungkin Ibu pasti lebih tahu karakter masing-masing dari keluarga Ibu. Silakan Bu. Gimana ya, Bu? Kalau saya di sini juga posisinya merasa kayak serba salah. Terus juga kan menurut saya memang Sofia anaknya seperti itu. Dia kurang di basic perhitungannya. Kalau dari Mbak Dia dan Mbak Cornel sendiri bagaimana? Kalau saya sebenarnya tuh kurang setuju ya, karena saya sama Cornel itu paling tahu kalau si Sofia itu udah usaha banget. Cuman ya gitu, hasilnya emang di bawah dari kita berdua kalau masalah hitung-hitungan. Tapi saya tuh tahu si Sofia itu dapat nilai di atas kita tuh kalau basicnya bukan yang hitung-hitungan. Kita satu sama lain kan juga punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Saya sebagai kakak kasihan lihat adik saya seperti itu, setiap hari murung. Makanya saya datangin ibu ke sini sebagai konselor. Oke, baik. Di sini saya bisa menyimpulkan bahwa masalahnya itu hanya ada di perbedaan pendapat ya. Di sini saya akan memberikan masukan kepada Pak Sahrul dan Bu Isti. Bahwasanya anak-anak itu memiliki kemampuan dan kekurangan masing-masing, Pak, Bu. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara satu anak dengan yang lain. Misalnya ya, Pak, Bu, ada anak yang jago matematika dan ada anak yang tidak jago matematika. Anak yang tidak jago matematika ini bukan berarti dia bodoh. Bisa saja ia memiliki kemampuan lebih di bidang lain seperti olahraga dan lain-lain. Selain itu, nggak ada salahnya Pak Sahrul dan Bu Isti ini memberikan kesempatan untuk Sofia untuk mencapai mimpi-mimpinya.
Lagi pula nggak ada salahnya Pak kita sebagai orang tua mengikuti kemauan anak. Lagi pula kan Sofia dari dulu sudah mengikuti kemauan Bapak. Dia sekolah sampai SMA, biarkan dia mewujudkan impiannya Pak. Kita sebagai orang tua tugasnya hanya memantau anak. Kalau anak sudah keluar jalur, baru kita tegur. Dan juga menurut saya, cita-cita Sofia ini bagus loh. Dia bisa membantu bisnis kakak. Toh dalam bisnis juga butuh pengacara kan Pak? Iya sih Bu, apa yang dikatakan Ibu Sili itu benar semua. Iya Pak, benar. Memang ada baiknya kita mengikuti kemampuan anak sendiri. Kalau gitu, Ayah minta maaf ya Sofia. Selama ini Ayah terlalu memaksa kamu. Ayah hanya mandang kamu dari kekurangan kamu aja. Ya udah kalau gitu, sekarang Ayah ngizinin kamu ngambil jurusan apapun. Serius ya? Iya, serius. Nah, untuk Mbak Sofia kan sudah diberi kepercayaan oleh orang tua untuk mengambil jurusan yang diinginkan Mbak Sofia. Mbak Sofia jangan menyanyiakan ini ya. Iya Bu, terima kasih. Makasih ya Bu Sirli, akhirnya masalah di keluarga kami sudah terselesaikan. Saya sangat senang sekali. Alhamdulillah Bu kalau begitu.